Pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan metode bilangan oksidasi, masih dengan suasana asam dan suasana basa. Bagaimana caranya? Untuk suasana asam dan basa sama-sama langkah pertamanya yaitu menyamakan jumlah atom yang bilangan oksidasinya berubah dengan menambah koefisien. Jadi menyamakan jumlah atomnya. Kemudian yang kedua, tentukan bilangan oksidasinya. Jadi bilangan oksidasinya berapa? 1, 2, 3, min 1, min 2, dan seterusnya. Kemudian tentukan naik dan turun serta disamakan. Jadi naik atau turun, kemudian samakan. Ya, bedanya adalah di nomor 4. Kalau yang suasana asam, jumlah muatannya menyamakan jumlah muatan dengan menambah H plus bernilai plus 1. Kalau dengan suasana basa, maka menyamakan jumlah muatan dengan menambah OH- yang nilainya adalah min 1. Kemudian yang terakhir itu sama. Jadi menyamakan jumlah H dengan menambah H2O secukupnya. Jadi misalkan di sini adalah contoh suasana asam. Kita disuruh mencari MnO4- plus C2O42-. Kita suruh menyetarakan suasananya asam, CO2 dan seterusnya. Langkah yang pertama apa? Menyamakan jumlah atomnya. Jumlah atom apa? Jumlah atom yang biloxnya berubah. Di sini yang berubah Mn sama C. Maka kita lihat Mn di sini sebelah kiri 1, sebelah kanan juga 1. Yang sebelah kiri ada 2, maka yang sebelah kanan kita kalikan 2. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan biloxnya atau menentukan bilangan oksidasinya. Mn di sini adalah plus 7. Dari mana? O-nya nilainya min 2, min 2 kali 4, min 7. Min 7 ditambah berapa? Hasilnya negatif 1, sehingga ketemunya adalah positif 7. Kemudian C2O4 2-. Maka O itu nilainya min 2, min 2 kali 4 berapa? Min 8. Min 8 ditambah berapa? Hasilnya adalah min 2, sehingga nilai C2 di sini adalah plus 6. Ingat nilainya C2 bukan hanya C1 ya, C2. Kemudian di sini juga sama. Jadi nilainya C-nya berapa? Min 2 kali 2 berarti 4. Kalikan 2 berarti ada 8 plus 8, sehingga nilai 2C di sini adalah plus 8. Kemudian di sini nilainya ionnya karena di sini ada plus 2 sehingga nilainya langsung plus 2. Kemudian silakan dilihat naik atau turun dari 6 menjadi 8, maka dia adalah naik 2. Kemudian 7 menjadi 2, maka di sini adalah turun 5. Maka untuk menyamakan, yang naik kita kalikan 5, yang turun kita kalikan 2. Yang naik apa? Reduksi apa oksidasi? Oksidasi. Yang turun reduksi. Kemudian langkah yang keempat, sebelum sampai ke langkah 4, sehingga sampai langkah yang ke-3 ini tadi, setelah kita samakan, maka muncul Mn-nya kali 2. Kemudian Mn yang di sini juga kali 2, yang di sini tadi dikalikan 5. CO2 di sini juga kali 5, sehingga 2 kali 5 adalah 10. Kemudian langkah yang keempat, menyamakan jumlah muatannya. Muatannya silahkan dilihat, koefisiennya 2, muatannya negatif 1, maka 2 kali min 1 adalah min 2. 5 kali min 2 min 10, sehingga nilainya di sini 10 kalikan tidak ada muatan berarti nilainya 0. Di sini adalah 2 kali plus 2, maka plus 4, sehingga total sebelah kanan positif 4, total yang sebelah kiri negatif 12. Mintanya suasana asam, maka kita ingat kita hanya punya H plus yang nilainya positif. Maka biar seimbang kanan dengan kiri, kita beri 16 H plus. 16 dikurangi 12 kan ketemunya sama-sama positif 4. Kemudian langkah yang terakhir,
menyamakan atau menyetarakan jumlahannya. Di sini ada 16H+, maka karena kita punyanya H2O, 2 sudah ada, maka 16 dibagi 2 ketemu 8, sehingga kita perlu menjumlahkan 8H2O. Bagaimana? Untuk suasana asam, ada berapa langkah tadi? 5 langkah. Menyamakan jumlah atom pada jumlah atom yang mengalami perubahan Bilox. Kemudian yang kedua adalah menentukan nilai Biloxnya berapa. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga, naik atau turun, kemudian menyamakan. Kemudian langkah yang keempat, menyamakan jumlah muatannya, Kemudian yang langkah kelima yaitu menyamakan jumlahnya. Ingat, kalau untuk suasana asam menyamakan jumlah muatan kita hanya punya H+. Kemudian untuk menyamakan jumlahnya kita punya H2O. Masih dengan contoh suasana asam, yaitu di sini Cu tambah NO3, Cu2 plus NO. Langkah yang pertama, Cu dengan NO yang berubah Biloxnya, tapi ternyata tidak ada perubahan, kanan maupun kiri sama-sama 1, sehingga langkah pertama tidak ada perubahan. Langkah yang kedua, kita tentukan Biloxnya Cu0, kemudian N di sini di NO3 min itu adalah plus 5, kemudian Cu-nya 2 plus di sini plus 2, NO di sini juga plus 2, N di sini. Dari Cu-nya dari 0 menjadi plus 2, sehingga naik 2. Kemudian untuk NO3-nya turun 3. Kalau turun 3, sehingga karena di sini naik dan turun, untuk menyamakan maka yang naik kita kalikan 3, yang turun kita kalikan 2, sehingga NO3-nya kita kalikan 2, NO kita kalikan 2, Cu kita kalikan 3, Cu2 plus juga kalikan 3. Kemudian langkah yang keempat, menyamakan jumlah muatannya. Di sini 0, di sini min 2, 3 kali 2 plus berarti plus 6, sehingga di sini tidak bermuatan sehingga 0. Sehingga yang sebelah kanan plus 6, sebelah kiri adalah min 2. Kita punyanya H+ karena suasana asam, maka kita tambahkan 8H+. Sehingga nilainya sama-sama sebelah kiri dan sebelah kanan sama-sama plus 6. Kemudian langkah yang terakhir, kita samakan H-nya, sehingga karena di sini tadi ada penambahan 8H+, maka kita perlu 4H2O. 4 kali 2 kan 8. Sehingga 4H2O. Untuk suasana basa, maka contoh yang di sini, langkah yang pertama kita lihat, kita samakan Cl, maka Cl di sini ada 2, di sini cuma 1, maka kita kalikan 2. IO3 min, I di sini 1, di sini 1, sehingga tetap 1. Kemudian langkah yang kedua, kita amati Biloxnya, nilainya 0, I-nya di sini plus 5, min 2, kemudian plus 7, sehingga Cl-nya turun 2, dari 0 menjadi min 2 berarti turun 2, kemudian nilai I-nya naik dari positif 5 menjadi positif 7, sama-sama turun 2 dan naik 2, sehingga dikalikan 1, alias tidak ada perubahan untuk koefisiennya. Kemudian langkah yang keempat, kita samakan muatannya. Karena suasananya basah, sebelah kiri tadinya min 1, sebelah kanan min 3, maka kita beri 2 OH- di sebelah kiri, sehingga nilainya sama-sama min 3. Kemudian langkah yang kelima yaitu menyamakan jumlahnya. Maka di sini ada muncul 2 OH-, maka kita hanya memberikan 1 H2O. Bagaimana kalau contohnya pada
reaksi autoredoks. Nah, kita amati autoredoks itu bagaimana. Autoredoks itu adalah bisa naik dan bisa turun, mengalami dua hal sekaligus. Nah, kalau di sini kita amati untuk IO3- plus I- menjadi I2. Langkah yang pertama yaitu kita amati satu-satu. IO3- dengan I2, maka di sini 2, di sini 1, maka kita kalikan 2. Di sini dengan di sini, I yang ada di sini dengan I2 yang ada di sini 2 juga di sini 1, maka ini juga kita kalikan 2, sehingga masing-masing 2 IO3- plus 2 I- menjadi I2. Jadi kita lihatnya satu-satu baru kita masukkan. Kemudian langkah yang kedua, kita hitung biloxnya. Di sini positif 10, min 2, kemudian di sini 0. Ini saya mohon maaf, ini salah ya, harusnya adalah turun, bukan naik. Jadi di sini itu adalah turun. Turun 10. Kemudian kalau yang min 2 menjadi 0, maka dia naik 2. Sehingga untuk menyamakan, yang 10 ini saya kalikan 1, yang 2 saya kalikan 5. Nah, kemudian berarti yang di sini itu kita kalikan 5, yang di sini kita kalikan 1, sehingga ini tetap 2, ini menjadi 2 kali 5 yaitu 10. Kemudian ini jadi berapa? Ayo, tadi dengan ini naik 5 dikalikan 5 berarti ada 5, dengan ini dikalikan 1, sehingga 5 ditambah 1 berarti ada 6, berarti I2 nya ada 6. Kemudian langkah yang keempat, menyamakan jumlah muatannya. Yang sebelah kiri ada min 2 dan min 10, sehingga min 12, sebelah kanan 0. Untuk menyamakan, karena permintaannya asam, kita hanya punya ion H+, maka kita tambah min 12, kita tambah 12H+, sehingga bernilai 0. Nah, itu untuk langkah yang keempat. Langkah yang kelima, bagaimana kita samakan H-nya. Bagaimana caranya? Dengan menambahkan H2O pada sebelah kanan berlawanan dengan 12H+. Di sini ada 12H+, maka kita ubah yang di sini atau kita tambah dengan 6H2O. Bagaimana kalau autoredoks yang lain? Kalau suasananya basah seperti ini, kita amati NaClO menjadi NaCl, Na-nya Cl-nya masing-masing 1. Kemudian di sini juga masing-masing 1, sehingga tidak ada perubahan. Yang langkah kedua, kita lihat nilai biloxnya. Di sini min 1, di sini plus 1, di sini plus 1, di sini min 1, di sini adalah plus 5. Sehingga dari plus 1 menjadi min 1 itu turun 2, plus 1 menjadi plus 5, maka nilai naik 4. Ini untuk menyamakan, yang di sini dikalikan 2, yang di sini dikalikan 1. Sehingga muncul NaCl-nya tadi dikalikan 2 dengan NaCl, NaClO-nya dengan NaClO3 dikalikan 1, sehingga 2 tambah 1 adalah 3. Berarti NaClO-nya ada 3, NaCl dikalikan 2, NaClO3 dikalikan 1. Sama-sama muatannya 0 semua, sehingga tidak perlu penambahan OH-, juga tidak perlu penambahan H2O. Kemudian contoh yang lain yaitu autoredoks kalau basah. Kalau tadi kan kebetulan karena muatannya sudah 0 semua, sehingga tidak perlu diselesaikan, tidak perlu ditambah OH-, kemudian juga tidak perlu penambahan H2O. Nah, sekarang kalau autoredoks yang basah perlu penambahan OH. Nah, kita amati. Jadi Cl2 menjadi Cl, maka dikalikan 2. Cl2 dengan ClO juga harus perlu dikalikan 2 ClO3-nya, sehingga muncul Cl2 menjadi 2 Cl- ditambah 2 ClO3-. Langkah yang kedua, menentukan biloxnya. Ingat, Cl di sini 0. Kemudian Cl di sini min 2.
Kemudian Cl di sini plus 10. Saya beri bantuan tambahan untuk mengingat saja. 2Cl ditambah negatif 2 nilainya O2. O2 dikalikan 6, jadi 2 kali 3 itu 6. Itu nilainya adalah 2 kali min 1 sehingga min 2. Maka 2Cl sama dengan nilainya adalah plus 10. Dari sini terlihat Cl2 dengan Cl min, maka dia turun 2. Dengan ClO3, maka dia naik 10. Sehingga untuk menyamakan, ClO3 kita kalikan 1, Cl-nya kita kalikan 5. Nah, dari sini, Cl2 tadi dikalikan 5 dengan ClO3 min, maka dikalikan 1. Maka dia punya 6 Cl2. Sehingga 6 Cl2 menjadi 10 Cl min ditambah 2 ClO3 min. Kemudian langkah yang keempat, kita amati muatannya. Di sini 0, min 10, min 2. Maka sebelah kanan min 12, sebelah kiri adalah 0. Ingat, kalau basa kita hanya punya OH negatif. Sehingga agar kanan dengan kiri sama, kita beri 12 OH min 12. Sama ya, min 12 baik sebelah kanan maupun sebelah kiri. Kemudian langkah yang kelima, kita samakan dengan menambahkan H2O di sebelah kanan. 6 kali 2, 12, ini hanya juga 12, sehingga sudah setara. Bagaimana kalau dalam bentuk senyawa? Jadi seperti ini, semuanya dalam bentuk senyawa, tidak ada ion-ionnya. Maka penyelesaiannya bagaimana? Maka langkah yang pertama adalah H2O-nya yang sebelah kanan ini kita hilangkan. Kemudian yang KOH juga diasumsikan tidak ada dulu karena mengandung OH min. Ya, kita hilangkan dulu. Sehingga yang muncul hanya CRI3 plus Cl2 menjadi K2CrO4 plus 3KiO4 plus 2KCl. Di sini 3 muncul. Tadinya kan tidak 3, hanya 1, muncul 3. Kenapa? Kita kalikan karena I di sini ada 3. Kemudian KCl tadinya di sini kosong, di sini 1 menjadi 2. Dari mana? Dikalikan atau disamakan dengan Cl yang di sebelah kiri. Langkah yang kedua, kita tentukan biloxnya. Cr di sini min 3, I di sini min 3, 0. Plus 6, plus 21, min 2. Maka di sini CR-nya naik 3, I di sini naik 24, kemudian ClO-nya turun 2. Nah, karena seperti ini maka penjumlahannya yaitu 3 ditambah 24, maka 27 untuk yang naik. Maka yang turun ini kan cuma 1, tadinya kan turun 2 ya, maka kita kalikan 27. Kalau di sini yang ininya K-nya kita kalikan 2, kemudian KiO4 nya juga kita kalikan 2, karena di sini untuk menyamakan. Di sini 2, maka 27 dari 3 ditambah 24. Kalau sudah, cek karena jumlah muatannya semuanya 0, selesai. Tapi ingat, karena kita tadi masih punya KOH dan H2O, maka kita masukkan kembali yang KOH lebih dulu. KOH kita masukkan, kemudian kita samakan. Di sini 2 kali 2 ada 4. Di sini 6 kali 1 berarti 6. 4 tambah 6 itu 10. K di sini 54. Berarti ada 64 sebelah kanan. Maka KOH di sini kita kali 64. Kemudian langkah yang terakhir, kita kembalikan lagi H2O dan kita samakan antara sebelah kiri dengan kanan. Kita tadi punya 64 KOH, maka hanya ada 64. Kita punyanya H2O, maka H2O-nya 2 kali berapa hasilnya? 64. Maka kita kalikan 32
2, sehingga persamaan reaksi redoksnya sudah setara. Demikian mengenai catatan ataupun sedikit bantuan untuk kalian lebih memahami mengenai penyetaraan redoks dengan menggunakan metode bilangan oksidasi.